sebagai refleksi, artinya ngerti kondisi korban. Kalau diajak begadang terus kan pasti lemah. Sadar nggak kalau dia lemah? Dua. Ngerti Pak, ngerti. Kenapa dibiarkan begadang? Itu kan salah satunya. Iya. Betul nggak? Itu. Seperti itu. Jadi maksud saya akibat kelalaian Anda sebagai guru ya, saya guru ya, guru pengobatan ya, sehingga pasien lewat. Seperti itu kan. Jadi Mohon maaf nanti. Pak Edi ini asli mana? asli Jakarta. Asli Jakarta. KTP Jakarta atau Bogor? Bogor. Bogor sekarang. Oke. Ya. Nah, teruskan. Coba teruskan. Jadi gini Pak, saya pernah bilang sama suami, Pak, ibu istirahat dulu. Gitu. Nah, sudah istirahat, kan istirahat. Nanti kita sambung lagi. Kadang-kadang nggak sepenuhnya sampai pagi Pak, nggak sepenuhnya. Karena juga itu Sampai pagi kan? melewati izin dari suami. Orang sampai pagi Suami wae pun kok. tahu. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, saya penasaran mengenai harkat martabat yang dia bilang angkat harta. Coba jelasin. Nah itu nanya itu ya, masalah cincin kan udah dilihatin. Ini kan semua proses sama gelang. Nah, katanya itu cincin, katanya sih dengar-dengar katanya istri beli, katanya. Saya bingung itu mana yang benar gitu. Cincin. Katakan lo lah. Nah, ya teman, Iya, tadi kan saya dengar informasi bapaknya mau angkat harta. Mau ngangkat harta karun, harta. Oh enggak Pak, enggak. Iya oge deh. Saya enggak bilang begitu nih. Iya, udah jangan bohong Pak. Saya bilang demi Allah. Saya enggak maksud demi Allah, demi Rasulullah. Serempetan, Biar saya enggak sama dunia akhirat Pak. Serempetan itu harta. Apapun. Saya demi Allah, saya tidak mengucapkan itu. Demi Allah. Nggak percaya bawa saya nggak percaya. Zaman sekarang saya udah nggak percaya. Terus nonin dong, non. Enggak, saya tahu kok. Saya ingat saya tahu. Coba Pak. Iya. Saya sebatas itu saya enggak macam-macam kok. Jadi sekarang profesi Pak Edi tukang urut, Bisa Refleksi. refleksi. obatin. Nah, Soalnya Pak Edi juga, saya juga fisiknya sedang sakit kalau saya Iya, lihat ya. benar Pak. Gitu. Benar. Jadi Sakit karena gimana ketakutan. orang sakit bisa nyembuhin orang Demi sakit kan Allah. nggak mungkin logikanya Pak RT ya kan. Udah diem dulu ibu udah. Nah jadi gini, ini kan saya kan dapat kabar dari yang punya kontrakan, ya kan. Iya. Kalau kabar itu kan kadang sering melenceng, Iya, jadi iya, iya. negatif, betul nggak? Benar Pak. Ya kan, makanya kita ngambil positifnya dulu nih, Iya. ya kan. Ya. Pada saat awal kejadian sebelum meninggal, Anda dengan si korban kan, dengan si Teteros, iya, kan? benar. Betul kan? Benar. Tahu kondisinya seperti apa kan? Coba ceritain sebelum meninggal. Saya cerita ya Pak, awal singkat aja ya Pak ya, tapi itu intinya bisa diambil kesimpulannya. Pertama, saya biasanya berangkat dari rumah itu jam 1 atau setengah 2. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan, saya itu mengobati. Memang kebetulan pada saat kemarin itu, kejadian itu saya lagi ngobati orang Pak. Dia pengen punya keturunan. Nah, saya buatkan ramuan yang bikin itu istri saya. Nah, setelah ini udah rapi deh, karena kita udah punya janji sama si yang ditangani itu. Nah, lalu saya itu coba untuk menemui. Nah, saya tiba-tiba ibu udah ada di situ. Bang, ibu nanya, Pak Haji itu apa? Ini obat. Yang janjinya, oh iya katanya. Memang saya itu, memang ibu bilang sama saya, maaf ya Pak, nih maaf ya, tidak lebih karena tidak kurang kan. Saya tidak merekayasa. Terserah orang mau percaya, tapi Allah yang tahu segala-galanya. Ya. Ibu bilang, Bapak itu sopan sama saya. Demi Allah jangan ngomong seperti itu. Nah, terus si ibu saya bilang, ibu kayaknya kurang sehat. Nah, ibu apa yang dirasakan? Saya nggak ngerti bahasa Sunda, seul apa seul? Seul itu. Wow. Ya udah kalau sakit dah. Ya. Terus, Bu, kenapa ibu nggak ngomong sama suami? Gitu kata saya. Bu, saya samperin aja dulu deh. Nyangkulnya di mana? Nyangkulnya kata ibu, nggak usah. Suami saya juga udah tahu. Nah, saya tanya, Bu, ini penyakit baru apa memang udah lama? Ini udah lama katanya. Oh, udah lama. Ini Pak Edi matanya kemana sih? Ini emang agak ada ini yang rusak, matanya rusak. yang agak kurang utuh jelas. Lalu itu begitu. Masih lama. Di mana? Tadi. Ayah kan dulu. Lalu saya juga Ya terus Pak Edi. Di ini mah. lima. Terus ya, punten ya Pak ya. Iya, Mas selamat di mah. Saya gimana kalau saya panggilin
Bapak mungkin beritahu, kata ibu jangan, ini penyakit ntar juga sembuh lagi. Panggil bapak siapa maksudnya? Ini, Oh, suami. kan saya manggilnya bapak, bahasain bapak, Pandung. Gitu. Nah, lalu udah begitu kata ibu, janganlah Pak, nanti juga sembuh. Udah, ibu istirahat aja. Karena antara ibu Itu jam berapa itu? itu masih sore, Sore, masih sore. terus, Karena saya lihat kayaknya ibu sakit gitu. Emang dia ngomong dia udah 2 hari dia sakit. Makanya saya nawar. Kenapa nggak kepikiran ngantar ke dokter atau ke puskesmas gitu? Nggak ada kepikiran gitu? Karena saya pernah Pak, saya bilang sama ibu bilang nggak usah ntar juga sembuh. Ya, saya kan nggak bisa maksa, masa saya maksa ibu. Ya, kata ibu, kok Pak Haji sayang, saya perhatian. Dong Bu, kena ibu sakit, kayak gitu. Nah, udah gitu, udahlah, ibu istirahat aja. Gitu. Nah, nggak lama tuh kan saya nungguin pasien saya yang pengen punya anak. Jadi jam 8, nah dia datang, ibu dari kamar maranin. Cuman ibu duduk cederan di pintu, ibu, kayak gimana ya, di tembok, pintu ada tembok ini. Diajak ngomong, ini dia kayak bapak ibu bilang ini, oh iya ya, nanti coba aja tolong sama Pak Haji. Gitu. Nah, terus saya bilang gini-gini, terus dia ngasih duit 50.000 ke Pak Haji, itu si pasien itu yang dibuat obat. Nah, lalu saya bilang sama ibu, Bu, nih ibu mau duitnya buat ibu dah, nggak usah, pegang aja Pak Haji lagi nggak punya uang. Ya deh, Pegangnya teh, udah gitu saya pegang sangkul. ngobrol-ngobrol, Gantian. dia juga banyak ngomong, mana yang namanya Pak Jajak. Tunggu, ini bapak ngasih obat buat yang nggak punya anak. Emang ahli kandungan? Bukan? Enggak, bikin Ramuan dari sendiri? ramuan. Ngarang-ngarang sendiri Bukan, namanya? bukan. Memang saya bisa buat Pak, memang saya bisa buat. Ya, banyak kok orang yang dibuktikan gitu. Nah lalu udah gitu, ibu Bu istirahat, kata saya. Saya pengen istirahat Pak Haji. Ya. Nah, Maksud saya yang menyarankan si ibu begadang nih bapak? enggak, saya nggak nyarankan. Saya nggak nyarankan begadang dengan sendirinya, Bu. Iya, benar. Iya, itu berdua aja. Kan berdua. sendiri. Nah, tiap hari tujuannya apa ke sini? Pulang pagi. Ya. Kalau Untuk ditanya- apa? Bukan ngelonin istrinya. Bentar, tunggu. Diem dulu, Teh. Saya dan lalu cerita udah begitu, si ibu tidur lah. Tahu tidur tahu nggak saya nggak tahu, karena saya di ruang depan. Terus, nanti banguninnya Pak Haji 3:30 katanya. Oh iya Bu, saya bilang. Karena saya bilang sebenarnya posisi saya ibu lagi sakit. Nah saya ke WC hajat, buangnya mah Jauh. hajat ya Bu, berak. Terus saya udah terasa sakit. Lalu udah gitu, ibu saya bangunin, itu juga nggak saya sentuh, enggak, karena emang pintunya ini masih ngajak, Bu, Pak, pintunya saya nggak kunci, biar Bapak gampang, saya nggak mau megang ibu, saya bilang gitu, karena nggak ada Bapak nih, karena nggak ada Bapak, karena Bapak katanya, sempat saya tanya Bu, kenapa Bapak nggak diajak, ngangkul Arun aja, kata saya begitu, nggak apa-apa, saya juga saya percaya sama Pak Haji, bukan begitu, takutnya omongan orang itu karena kita satu rumah, saya ngomong Percaya. begitu walaupun kita misah Bu, sampai saat ini detik ini saya nggak pernah nyentuh ibu. Iya, tapi waktu awal kontrakan itu bertanya katanya Pak ini ngaku bapaknya almarhum, bapaknya teror. Karena bapak ini Kong kaling kongan seperti itu bilang, sandiwaranya. tapi bilang, bapaknya begitu. memang pada dasarnya Pak ya, ibu bilang sama saya, ibu sama saya orang tua, maka itu saya jaga banget. Begitu juga saya Bu, saya juga sama ibu menganggap anak, makanya saya jaga banget. Makanya dia bilang, Pak, bukan saya yang mereka sekali, ibu bilang sama ibunya. Waktu dia nanya sama saya, Bu, ibu udah ke ibu, udah ngomong soal masalah Jajak tuh orang baik, gitu cerita sama saya. Alhamdulillah, saya bilang, Bapak, Bu, nanti kalau hari raya datangnya ke ibu, sungkeman, gitu, begini. Nah, nanya tuh ibunya nanya sama ibu, gimana tuh Ulah percaya. kabarnya, Nangis nggudakeun kabarnya, elmu. masalah. Pamakeun Indung. loba. Ini saya lagi ngikutin Indung, kontrak di Cipadung. Awal kontrak di Cipadung kan siapa yang nyaranin kontrak di sana?
ini yang kontrakin. Ini kan begini pertamanya. Belak-belakan Ini kan harkat mau ditaikinnya ada jam 2, ada jam 3, ada jam 4. Ya. Ini bisa nggak cari kontrakan? Nah, kata istri. siapa itu kontrakan? Nah, Ya, dia Pak mungkin Edi. ini Pak Edi itu sih, Pak. bisa nggak cari kontrakan? Kata bini, Pak, bisa nggak cari kontrakan? Kalau buat saya masalah kontrakannya bisa. Di mana aja saya bisa. Bangsa sih. Yang penting ada uang. Bangsa. Saya gitu kan? Iya. Setelah itu, nah udah beres. Siun sih, tebong kasihan kacida. Lama-lama saya juga kan lama Makanya jadi mehna mau juga kan pasukan bisa. abis mana? Mencari. Ngerasa kesalah. Itu kan harus ada duit. Kontrakan yang saha kontrakan daerah. Bawa Tunggu, pasukan tunggu. nanti kayaknya bawa Maksud pasukan. saya, jadi gini kronologisnya ya. Jadi sebelum Makam si Mamah pakai sama batunya. Pak Edi, itu beliau ini lagi mulai nanjak loh. Saya Dagangannya bagus, gado-gadonya laku. Gak ada masalah sama keluarga, gak ada masalah. Anak juga pada baik, prestasi. Suaminya juga udah mulai berjalan keluar. Nah, saya herannya sejak kenal Pak Edi, dagangan jadi berantakan ditinggal. Sama anak-anak musuhan berantem. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu Pak Edi? ini Pak. Itu apa ajaran Pak Edi salah atau bagaimana? Coba Kalau jelasin. saya rasa waktu saya tanya sama Pak dulu, ya, memang ngomongnya maaf saya nggak lebihkan, saya nggak kurangan ya Pak ya, dari Bapak juga. Gak percaya. Kalau dikasih duit dengan apa adanya Pak Jajat, mana Pak Jajat? Nggak ada Pak Jajat. Suaranya sampai mendengung, sampai kedengeran siapa-siapa. Giliran dikasih sama saya, ini diem itu Pak. Nah, gimana anak-anak? Saya bilang, anak-anak nggak ada masalah, biasa. Nah, kalau masalah pas kenal dengan saya, ibu ada. Nah, saya rasa kayaknya saya nggak seperti itu, karena saya ngajarkan tidak ada yang salah Pak. Salah Pak Edi kalau Pak Edi nginep di rumah orang Iya, sampai itu salah. Iya. Itu etikanya tuh dalam pos kabing semua Ya, iya kan, bisa juga pembelaan pasti diri. nggak boleh Pak Edi. Pak Edi tahu tuh kalau itu salah. Iya. Iya kan? Iya. Nggak boleh Itu sebetulnya gitu. saya kelirunya. Nah, kita lanjutkan ya Pak, Ya, tentang silakan. masalah yang meninggal itu. Oh, Belum- Ini orang ngomongnya pinter ya, tertata, terlatih. Lalu terus setelah itu dia cerita, dia bangun Pak Edi, nanti bangunin saya setengah 4. Ya Bu, jam 3 tuh saya masuk ke kamar kecil. Maksudnya saya mau buang air, lalu kondisi badan saya nggak enak. Sini. Lalu ini udah setengah 4. Bu, ini udah setengah 4. Ya, sini dulu Saya pikir dadanya. jam 3 udah setengah 4. Dia bilang, Haji, bikinin. Nah, dan ibu bilang, Haji saya bikinin susu dulu. Nggak usah, air putih aja, biarin saya ambil sendiri. Enggak, karena Pak Haji itu sama saya pelatihan dalam apa nih Bu? Saya tanya, pelatihan antara anak dan bapak. Dia bilang gitu. Nah, itu bikinin, saya bilang, udah saya minta air putih aja. Nah, dia maksa bikinin. Nah, posisi saya kan di ruang tamu, ibu bikinin tuh susu. Nah, pas dia naruh susu, itu ibu udah agak goyang. Soalnya saya udah bilang, ibu posisi ibu lagi sakit ya. Nggak ada. Pak Edi nggak berusaha ngubungin keluarganya. Kan Pada- keluarga yang teros banyak nih. Heeh. Oh, Ini nggak ada saya kan pemikiran. kabar Cuma ini. kayak embun Ah, doang. saya taunya Nggak ini ada. kan. Nah, lalu udah begitu, saya tuntun Pak, Bu tidurin. Nah, saya tuntun dah ke kamar. Saya mohon maaf ya Pak ya, saya tuntun ke kamar. Nah, lalu kata ibu, dulu aja dulu, jangan tahu berdiri, entah pusing. Nah, saya mau ngangetin ini apa kentang, karena mau puasa, mau nyaur. Ya udah, tapi ibu kuat enggak? Insya Allah kuat. Nah, pas dia bangun, dia ngegloyong. Masa saya diemin? Tentu saya pegang tangannya ibu. Bu, kenapa ibu? Saya bilang gitu. Bu ingat, saya masih kelasan. Saya ingat, harus ingat sama Turbaya, sama Yengsi, sama Lintar. Ingat itu. Iya Pak Haji. Nah terus, kok ibu diem apa matanya merem gitu. Nah, kan saya panik kan, saya ketok tuh Pak orang servis, Bu Pak, Beda, saya Mang. minta Ceritanya beda. tolong. beda, Kenapa beda itu gitu beda ibu ngomongnya, nggak sadar beda deui. diri? Heeh. Lalu Beda saya deui. kan udah dikasih minyak kayu putih Beda deh. sama Remason.
sesudah itu selesai, lalu ibu kata orang itu yang punya rumah tuh di mana datang, bikinin air tuh Pak, ditutuin matanya. Nah kata saya kok nggak ada gerakan. Nah, ya saya bilang ya ini nggak ada umur, saya punya saya rasa gitu. Nah, saya bilang Masih hidup kah? Masih si- hidup enggak? saya punya rumah, saya bilang, ini ngapa enggak, ini pingsan katanya, karena ini masih panas. Oh, saya mau maaf ya Pak ya, Bu, tolong ya jagain. Saya mau ke suaminya, mau ke Kelapa 7, mau bilangin. Nah, saya mau bilangin, saya Pak UU itu karena motor saya agak sedikit ngambek, mati tuh motor saya. Mungkin kemudian Pak ya, mati semua mati ya. Nah, mati itu motor saya. Sian, Mati kecil. saya hidupin. Saya tunggu di sini Pak, di pertigaan Kelapa 7. Datang ini bapak, nah, bapak ini pakai celana pendek. Nah, terus dia bilang, Lintar lagi tidur sendirian. Nah, terus saya ganti dulu, cara saya nggak bawa uang. Udah jangan dipikirin uang, jangan Beda dipikirin omongan kayak ini gitu. dulu. Yang Istri dulu, karena istri Ngomong lagi tadi tuh cuma iya, ingat, iya. bilang gitu. Buru-buru dah tuh Pak, tidak begitu. Karena posisi saya juga lagi kurang bagus, nggak fit. Ya. Saya nggak Bandung, buru-buru dah. Nah, lari kan, pas itu udah nggak ada ibunya. Nah saya ngomong, saya nggak berpikir Pak, saya pikir gini, saya pikir cukup apa, saya sampai, saya bilang Bandung tolong jangan kemana-mana. Itu Bandung, saya mau pulang dulu, saya bilang, karena memang saya ngomong sama Bandung, kondisi badan saya lagi nunduk banget gitu. Nah, saya pulang dah tuh Pak, pulang. Meninggalkan almarhum Iya. yang sudah nggak ada. Maksud saya bukan saya meninggal dalam arti ini, memang kondisi badan saya nggak memungkinkan. Nah, saya pulang dah, saya nemuin istri saya. Itu mah gering, Saya karena muntah tuh Pak, orang masuk angin, terus dikrokin. Karena sih. Nah, Ya karena terus sih. diminum obat, badan saya kok panas. Itu karena kesalahan Anda. Anda karena gadang tiap hari dengan almarhum. Jadi Anda juga ikut sakit. Karena saya dapat kabar dari kontrakan hampir tiap subuh nyalain motor dari jam 3 Iya, sampai jam ngeganggu 12. masyarakat di situ pada protes. Saya nyalain motor. Digerung-gerung. Karena saya pulang ke setengah 4, motor saya itu kalau nggak dipanasin mati Pak. Susah hidupnya. Itu yang Yamaha itu. Jadi lu starternya Tapi kan itu lihat mau kondisi berangkat dulu setengah dong. 3, mau berangkat setengah 4, jam 3 saya udah nyalain. Tuh Pak. Nah, ceritanya saya pulang tuh Pak. Terus? Nah, saya pulang. Kalau pulang tuh ibu nggak ngikut. Kalau ibu naik mobil angkot. Nggak pernah ngikut sama saya. Kayak ngabok banget. Tuh. Jadi saya itu, nah, udah begitu. Nah, terus kalau ibu udah nggak ada, tanggung jawaban Anda sebagai guru yang nyembuhin apa? Anda kan merasa mau menyembuhkan dia kan? Mau menyembuhkan Teros nih. Tapi ternyata nggak bisa, malah meninggal. Terus tanggung jawabnya apa? Menyembuhkan gimana? Ya pertanggungjawaban Anda tiap hari bersama teteh saya. Jadi selama ini Dan kita Bangsat. tapi ternyata ini pasien nggak sembuh, malah meninggal. Terus tanggung jawab dia apa? itu kan tentang lain ya emangnya benar sih menurut pendapat saya kesalahannya meninggalkan istilahnya mbak anaknya gitu Aing orang teh jempol mun pulang urepkeun terus terangkeun ka anakna. belum kena Jadi Pak Edi, kondisi awak yang terlemah Pak Edi kalau tahu pasien sakit, kalau memang nggak sanggup, bawa ke dokter, hubungi pihak keluarganya. Bantu. Pak, saya nggak sanggup, Tak ada kan, yang tetangga. istri Bapak. Bisa bantu. Seperti itu. Terus saya dengar nih, maaf ya, saya dengar ya, ini katanya Pak Edi minta uang tiap hari 100.000 di amplop, betul? Bukan Buat tiap anak hari, yatim. Bu. Seminggu sekali, Seminggu buat sekali. anak yatim. Buat apa itu uang? Anak yatim. Bener buat anak yatim? Sumpah ya. Sumpah. Kalau nggak makan Siapa diri anak sendiri. yatimnya? Anak yatim. Itu Suka bagi kan, tetangga Pak? suka bagi. Anak saya tuh anak sulung kan anak yatim. Seribu mah, tanya aja masalahnya pan anak yatim loba. Terus seribu, tanya pan gitu. Saya punya Kecuali di data ka orang, karena kita nggak bagikan, meren ayah datana. Ada mah 100.000 meren. kadang-kadang Pak, kadang-kadang ini saya bukan bela diri ya Pak. Saya Nah, aja iyalah. Bu Rosnya nggak ada, jadi nggak bisa diajak ngobrol Pak. Nah jadi kadang-kadang dia ngasih, saya suka kasih lagi ini Bu buat ibu. Saya bilang gitu. Oh iya. Kalau kita teras mah dagang jualan usaha. Kan teras mah dagang jualan usaha. Pasti boga duit. Iya, orang dia punya duit Jadi terus kok memang, pas ketemu dia jadi nggak punya kalau duit saya hutang baca sana kan sini. Memang keluarganya Teros ini memang
termasuk Kata-kata suka-suka usaha. mistik ya. Pasti dia. Makanya pas Pak Edi ngomong masalah darah biru dia langsung respon. Nih, saya boleh nggak Silakan, menanyakan? Silakan. Bapak, apa benar Bapak motong kambing buat Bapak saya katanya dicelup-celupin di neraka, Bapak yang nolongin? Lain di sebelah neraka, jelas lagi dijejang katanya. Itu benar nggak motong kambing? Di mana motong kambingnya? Itu bapak saya Pak yang meninggal. Jangan bawa orang meninggal loh ke keluarga saya. Itu orang meninggal. Saya Pak Edi anaknya ngomong nih. begitu. Nitipin si teteh katanya ke Bapak, bener nggak? Pak Edi motongin kambing. Motongin kambing di mana? Betul, motongin kambing. Di mana? Saksinya siapa? Kemang. Di Kemang. Di Kemang. Iya, Iya. Kemang. Kenapa nggak di sini? Kenapa harus di jauh? Di Kemang benar. Kemang. Di rumah siapa? Di Kemang? Siun tuh ditanya gitu, Siun. Benar, Pak. Mau jadi ada. Buat apa makan di sana? Sakti ya. Jama sakti cenah geus pernah ngahirupkeun jelema. Siapa Pak? Batik itu mah ada Jadi yang nanya ke bikin sudah jagung 18 mah hari sakti ya. dikur kan jadi bangkit lagi. Berarti tahu Pak Haji semua gitu. Gitu. Jadi kan berarti kan kalau orang yang sudah dikubur berarti kan itu hidup dan mati. Berarti nggak akan bisa kembali lagi alamnya. Kalau bicara itu, kalau si Ruhi dia kan vertikal dari pecahan Tuhan Pak. Kalau Ruhi itu, kalau orang yang sebut jiwa, Setelah mau anu maut, itu jiwa. Dipencetkeun embe. Dua. Segala bisa lain ke minta maaf ke Pak Haji. Arek dipenjarakeun. Terus saya ngomongnya terus Pak. Kita rekam kok. Ngomongnya terus. Kita itu, saya Bisa bilang, bisa ngumpulin dalam seminggu. Bisa mere duit 5 juta diberi 1 miliar. Cih. Itu mah sayang kalau ini, itu mah waktu emosi, bukan ini, bukan. Ya berarti itu tidak Sama lain masuk kan itu. tidak Iya. masuk itu Bukan mah. tambah. Yang Saya nggak masuk itu. Enggak, saya pengen nanya itu motong kambing itu disaksikan sama siapa? Lihat enggak teteh saya? Lihat enggak ini suaminya? lihat ya. Enggak, saya pernah lihat, cuman Nggak dengar lihat. doang. Berarti ngarang. Kan kalau misalkan itu harus ada keluarganya, ituin kambing. Ngaco nya. Ngomong doang. Ngaco. tanpa Banyak bukti. nyahuan Mang Do. Berarti Pak Edi Apa tanya ngarang. saksi tanya. Kambing itu ngarang. Karena nggak Emang sama ngaco dengan ngarang keluarga. dia. Nih datang bapak saya nitipin teteh saya turunan darah biru. Turunan Prabu Siliwangi. Kalau saya titip pasti datang ke mama dulu. Maut gitu. Nah, masalah baik nyaki ya. Pak Endung merah ente kena ya ente. Manehna cenah boga duit, loba duit. Kan orang kaya, Pak Haji. Orang kaya punya bisa 8 bahasa, Istri saya juga ada. 8 negara, punya perusahaan. Jadi udah diselamatin. Mana-mana. Tapi temenges kemarin terus kena clear ya. Udah begitu, saya bilang, kalau Bapak memang saya datang ke sana Pak, ke makamnya. Oh, mau Saya ziarah. jarah, tanpa disuruh saya jarah. Ngapain? Ngapain tujuannya apa? Nggak ada hubungan darah loh Pak. Kata siapa sedarah? Tar dulu. Ngapain? Kan kita untuk mendoakan nggak jadi masalah sama. Nggak jadi masalah ya. Terus ada tujuan apa? Nggak ada tujuan apa-apa Pak. Demi Allah nggak ada tujuan apa-apa. Ya, saya doakan, kalau saya doakan, saya kembali ke Pak Nun. Nah, gimana ya? Sosokan ke makam Abah. Iya, memang benar. Nah, saya Saya pengen mampir dulu ke rumah ke Ciberem. Aja, coba mampir dulu ke rumah yuk. Gitu di rumah katanya banyak ini nih kata saya gitu kan. Jadi dari segi jarak kuburannya Bapak nggak izin ke keluarga yang teros. izin sama Pak Nun. Oh, bukan keluarga teros. Keluarga teros ya ini mereka nih adik-adiknya, kakak-kakaknya, Umi termasuk. Kalau saya izin ke Umi saya boleh ke ziarah ke makam suami Umi. Itu yang benar, betul nggak Pak? Iya, saya aja izin dulu mau jarah. Saya nggak diizinin nggak berangkat Itu saya. melanggar etika. Seperti itu. S3 tapi etika nggak ada. Betul. Katanya sekolah. Benar. S3, SD, SMP, SMA. Bukan S3. S teler, S doger, S1 di mana? Di Unas, Unas mana? Pasar Minggu, Amuli mana? tahun 95. Ada nggak ijazah? Nah, terus saya lanjutkan lagi Pak. Silakan. Udah begitu, setelah saya bacakan doa, saya mampir ke rumah. Mampir ke rumah, pengen tahu rumahnya, mulus, rumah lama. Pak, Iya. Pengen tahu tujuannya apa? pengen main aja, pengen tahu, cuma pengen main. Bener, Nggak tak. mungkin kalau nggak ada motif buat Bener, Pak. apa main Enggak. cuma. Kenapa pas pengen ke sana nyuruh kakak saya tinggal di situ? Jangan dong, jelaskan. Nggak cuma Ini dong. cocok nih kalau bikin rumah di sini. Gitu udah cuma segitu doang. Anu ngomong Cocok. gitu. Pak Haji, ini bagus di sini nih.
kalau bikin rumah nih kayaknya mah ya anu atau memboga duit di sini yang bangun kayak gitu. Bu di sini nih Berarti bangun Anu rumah juga gitu. salah. Gitu. Lain kali besok-besok kalau bawa tamu-tamu apa kalau mau ngeliat rumah yang bukan haknya Endo, jangan. Saya mah cuma itu doang ya. Orang yang bikin orang. Ayah ini mah ayah. Sama saya udah dikasih, nggak bisa diganggu gugat. Sama saya udah dikasih ke kakak saya ini. Oh, ayah baru deh. Jangan ngatur-ngatur keluarga saya. Suruh nempatin di sana. Apa tujuannya? Keluarga saya aja, saudara saya, nggak ada ngatur-ngatur keluarga saya kok. Jadi gini Pak Edi, ini kan Pak Edi aja, nggak usah pakai bapak. jadi kan si almarhum Teros ini kan meninggal terpaksa. Artinya sakit tapi keluarga nggak tahu. Bener nggak? Dia cuma ngomong ke Pak Edi kalau dia sakit. Tapi dia sehat-sehat aja. Saksinya banyak. Ngomong sakit. Saya suruh ke dokter atur bentar. Dijijak sama si ini nih, cuman itu doang saya tahu pas saya pulang. Jadi saya lagi sakit ya ini. Nih dicubitin ininya sama Teros. Ini istrinya ini ya. Dicubitin. Istrinya ini ya. Nah, terus itu pas saya mau dipukul, mau digebukin lagi, udah saya cubitin, benar. Ininya pada biru. Jadi saya nggak jadi. Nah, setelah itu ya udah, udah selesai tuh. Terus sudah lama kelamaan tuh saya udah nggak ada ini lagi. Ya, mulak pecah lah rame. Aduh sakit. Aku periksa tuh gitu kan sedang tenan naon begitunya. Jadi mah periksa kan tidak nyakal duit, gitu kan. Periksa oke. Engke gitu. Berarti sering gitu ya, Bandung. Sering. Lintar. Asul. Itu sering. Tita. Nah cuman nantinya nyakal duit, kan tidak nyakal duit terenan gitu. Oh, oke, tenaga oke, itu aja. Udah sembuh katanya. Itu juga ngomong Pak, Bapak Ibu juga ngomong. Kalau saya bilang saya nggak pernah saya untuk nakal ya. Dia ngomong tentang Pak ini siapa? Apa namanya? Pak Ukman. Dia sebenarnya baik Pak Haji, cuma kadang-kadang keras, tapi baik orangnya sama saudara peluk. Dia itu sama Dadat temannya Bu. Haji belum kenal ya belum. Dia perlu waktu kalau beliin kompor, ngomong sama saya sampai saya nangis. Ya Bu, saudara ibu alhamdulillah pada baik-baik banget, pada perlu ibu. Gitu. Ya emang iya bener, tapi kenapa semenjak ada bapak keluarga jadi berantakan? Bahkan teteh saya nggak pernah ada masalah, itu paling deket sama saya dari kecil, ngejauhin saya. Siap saya tanya, dia ngebalingin muka, ada apa? Jujuran. Karena gini Bu, mohon maaf, ya boleh Ibu, ya saya silakan itu hak Ibu. Nah iyalah. Karena gini, maaf nih Pak ya, Silakan. karena Ibu ngomongnya saya. Karena nanti kalau Lebaran, maaf nih Pak ya, nggak usah ke Ibu nggak usah ke Ibu itu. Cuma saya doang. Ya. Saya mah ke atas enggak, ke sana enggak. Saya mah pengen dia kalau ibu mah silakan. Iya. Gitu. Udah. Dia ngomong sama saya begitu. Jadi saya bingung Pak Haji, kenapa? Kalau Pak Nurul mau ke orang tuanya, silakan. Mau ke sana silakan. Iya. Cuma saya doang. Cuma Saya bingung. Terus yang bilang akan ada kejutan seminggu Nah, bulan puasa. itu siapa? Dapat hadiah gede. Tahu itu. Nggak ngomong Pak itu. Saya nggak ngakal. Akan ada hadiah besar Benar. seminggu bulan. Jangan nggak ngaku, Pak. menjelang puasa. Iya itu enggak. Bener bapak ngomong, si teteh sendiri ngomong, mau dapat kejutan. Sawah mau ditebusin, mau dapat kejutan. Dapat hadiah. Ada loh rekamannya ada. Benar enggak ada ya, tapi kan ayo masalah kejutan-kejutan. Rekamannya mah ada, rekamannya ada. Karena saya dengar katanya mau ngangkat harta mundur-mundur terus. Iya mundur, Mundur lagi. mau dapat hadiah mundur. Siapa kayak gitu? 1 miliar, mau dapat 1 miliar duit 1 juta. Itu malam lamun aya milik, cenah kieu lamun aya milik ya oke bulan Syawal Pak Haji arek puasa, areknya jebolkeun togel, salam eta bener. Geus teu bener deui wae, haji nggak kejebolkeun tobel. Cenah Dia guru. ngomong. Iya, gitu. Togel. Ngomong gitu. Ternyata togel, Gusti Allah. Jelema teu bener. Kita jelas aja kita. Ngaco. Nanti Dewi yang tahu, semua yang tahu. Jurian umpatna ya. Orang kaya masang togel. Togel berarti ya nang kandungan.
Gitu. Ternyata orang kaya punya pajero, rumah gedong, punya perusahaan. Pernah masuk tok ya? Ai sama me bau pasang, tapi nggak tahu jeung ieu tuh. Nah, berhenti. Bahkan maaf ya Pak. Terus terang aja. Saya agak ngomongnya Pak. Togel. Nah, togel itu sebenarnya gini Pak. Teh. Ibu minta tolong. Saya bilang, insya Allah Pak, kalau memang ada rezekinya, ada miliknya, insya Allah. Toh kalau emang ada miliknya, enggak kemana-mana rezeki, dari mana aja bisa. Emang untuk apa? Untuk nebusin sawah. Kalau saya bilang untuk bikin kejutan, saya nggak pernah bikin kejutan. Iya, mau dapat hadiah ngomongnya, dapat kejutan, akhirnya nyawa yang melayang. Tahu. Hebat, pinter ngomongnya ini orang, udah terlatih, udah pinter jago. Terus udah begitu, Kelas kakap ini orang ngomongnya mah. Haji, kalau kembali ke Jajat ya, saya bicara Jajat. Jajat tuh baik, bantuin anak-anak sekolah. Itu ngomong kayak gitu membela diri. Saya kan ngebahasnya. Diam dulu, diam. Ya syukurlah Bu, Ibu ada yang bantu perekonomiannya, kayak gitu. Nah, Bapak gimana? Bapak juga gitu. Kadang-kadang Bapak kerjain yang full, kadang-kadang ngaduk gitu. Ini loh Pak Edi, ini gara-gara kerja semua jadi pada pusing nih, masuk Pak RW, Pak RT, semua jadi kepikiran karena ini warga baik, Teros ini warga baik ya Pak ya, gitu loh. Jadi maksud saya kenapa Pak Edi tuh kalau apa-apa nggak izin dulu sama RT RW atau silaturahmi lah. Maaf saya Malah lagi menghindar main terus. ke rumah Ando, ke rumah Teros, lagi ada acara begini, bener gak? Ya kan, harusnya seperti itu kan? Izin ke KPRT. Gitu. Jadi Iya kan, waktu kita datangin ngomongnya udah 3 kali saudaranya salah tuh, dari meninggal di Depok, padahal lagi sama dia berdua. masuk ke warga orang salah. Ada yang ngeliat, kan pada ngintai pas hari itu juga. Terus memang waktu pas penguburan Pak Edi pulang. Pulang Pak, karena kena kondisi badan saya nggak enak. Lanjut sampai sama istri saya dikerokin, saya minta. Memang saya bilang sama Pak Indung, Pak, kondisi badan kurang enak saya. Ibu juga tahu, ibu juga, Pak, Bu. Harusnya mati sekalian, biar pasien sama guru mati. Ya, Iya. Pak, ya? Itu lebih seru. Itu impas saya, impas. Nggak akan saya balas dendam, impas itu. Saya yakin ini Teros kalau nggak ngikutin saran dari Pak Edi dia nggak mungkin sampai begadang. Begadang gerakan. Nggak mungkin. Tapi Jona gerakan kata Gitu. gitu kan. Dia kan punya riwayat darah tinggi, punya riwayat. Tanya aja, Ngobrol, dia punya mah riwayat ngobrol. Ini yang wirid mah, dia mah ngobrol berduaan. Kadang ntar si kandung di warung, dia di sini berduaan. Saya mah jikir di itu. Kan Pak Haji berdua di kamar. Kan saya tuh senang. Atau habis terang tuh. Bener. Kandung ulah disumput-sumput kan kandung si teteh awarna mau tenang loh, geus dihudangkeun ku neng tadi. Jam 9. Jam 9 kandung siap. Ya. Jikir jam 9 saya mah bangun. Ngelah wudu. Orang omongan nangis beda tuh jeung teh ditu. Geus beda omonganna ya jeung teh ditu, geus ngaco. Beda jeung saksi. Pamajikan duaan. Pak Edi. Nah, di kamar mah benar. Tuh, Pak Edi mah kadang teh ulah ngomong gitu. Siapa aja kurang dia je. Apa dari kumaha ya? Itu saya jujur mah. Karunya Anak mana dong? Bisa mana hidupkan tuh anak. Dak-dakan we cerita. Itu aja teman ada masalah orang lain kan tanya apa ya. Tanya apa orang ini. Emas yang tanyakeun Mas. Selama saya sama ibu, memang saya salah ya. Gitu ya. Ada Di sini Selama kan ini, rumah-rumah. tapi saya nggak melakukan senonoh. Bukan masalah senonoh. Bukan. Bapak ini udah Aturan mengganggu juga kehidupannya Teros, sudah disuruh begadang, itu udah salah ngasih saran begitu. Gitu. Orang usaha lagi maju sampai usaha sepi, sampai kayak begini. Sampai hutang kemana-mana, hutang di sana sini. Itu bukan urusan. Gara-gara orang Buat kasar, tirakat. keluarga Sampai di situ. hancur. Seperti itu. Katanya orang bener. Nah, makanya ini pengalaman nih, Pak Edi Tapi jangan sampai cari orang tua pasien saya lagi. berubah Ya, drastis. ntar meninggal lagi ada Kayak anak rasul-rasul diusir. yang lain meninggal. Ya ntar juga tunggu ada, gua udah ngebangunin mamah lu Jangan tadi ke cari pasien kuburan. lagi. Biar dihantuin Jangan terus. sampai bertambah masalah, Pak Edi kasihan anak bini nanti terlantar. Kalau Pak Edi masuk sel kan kasihan. Kalau dia bener enggak Anak ngaku, bini masuk. mamah maneh ku teteh dihudangkeun, namun bener ibu maneh maot na murni. Kita cara kekeluargaan Pasti dulu. mun teu murni maeh Tapi mudah-mudah kalau nanti manehna. pihaknya kakak ipar saya, adik-adik ipar saya nih, pihak istri saya nggak terima, Pak Edi harus siap. Pak Edi, Endung harus siap.
Itu kan pembicaraannya bersaksi di dia, depan kronologinya dia, polisian. nggak ada kamera Kumpul KB, CCTV, Pak. hanya Allah yang tahu sama Ini ada dia sama aparat si juga mama. ya, mau dibantu ya Pak ya. Kumpul KB ya. Dibantu. Jadi kalau misalkan nanti besok-besok kita panggil Pak Edi menghindar, ya ini teman-teman yang akan menciduk, nih teman-teman yang akan membawa Pak Edi. Karena panggilan Gitu. menghindar Karena penting. Karena selama ini kan saya berapa kali mau ketemu Pak Edi itu susah Susah. sekali. Iya, ngomong jam 8, katanya saudaranya di Depok meninggal, padahal sama dia. Belum kejadian jam. Ada yang ngeliat. Orang laporan kabar Iya, kejadian kan. Ya kan, waktu ke situ. Saya menghindar. Hese, masih kurang nangan Nyampe berapa balik itu ke sana? Dia itu, sampai kan terang kan. Ternyata kan enak masih kene. Cuman teka dia doang di kontrakan. Pindah tempat ke Cipadu. Awalnya di warung, Mang. Awalnya Pindah ke di warung. Di warung harusnya pas kejadian itu Pak Edi tuh harusnya datang ke sini minta maaf ke keluarga ngejelasin. Ini malah hilang. Kalau orang bener ya sebagai orang tua, Ndung sekarang keluarga lagi pada marah, gitu. Hayo datang sama saya, kumpulin keluarga, saya tuh nggak bermaksud kayak begitu. Kalau orang tua bener itu, ya kalau nggak ada maksud. Suruh bawa pulang ke rumah. Ringan kemarin memang puasa. Saya mau nanya ini, saya nanya boleh? Bapak saya datang ngomong apa aja? Dia waktu didoakan, habis didoakan kira 2 hari dia bilang dalam ini saya bilang, Pak, tolong jaga keluarga. Nggak percaya, Bapak nggak sebagai apa? pikir Dia ngomong biar dulu, ngomong dulu. Terus tahu saya begitu Pak ya. rekayasa Nanti Pak saya Bangsa. akan jaga. Ya. iblis. Nanti saya bilang sama Bu Ros, itu sama Ibu, sama anaknya tua. Udah saya sampaikan sama Bu Ros seperti itu. Saya nggak tentang masalah Mimpi apa datang wujud? Datang wujud. Setan itu mah. Waktu saya sholat, Harusnya pasti datanya ke Mamang ya tanya. Ya, ya iyalah datang mah ke mama ke Segala anaknya. nama si Mama harus diganti jadi Mimin lagi. Percaya orang yang misalnya positif. Nanti almarhum setelah didoakan datang ke bapak wujud ya, ngomong begitu, minta dijagain. keluarganya dan nitip Istri sabari curi kayak Dia si bapak kan, si rekayasa sana pinter amat Datang ya ke bapak cuma kan? S3 Oke. sospol. Hubungan anak maksudnya. Bawa-bawa orang. Itu teh untuk memperdaya si teteh. Biar lebih percaya. Ibu juga ngomong saya Untuk memperdaya si teteh, teh Ros itu teh. Bapak teh datang biar supaya percaya apa-apa ke dia dilimpahkan. Saudara saya. Jadi Mau mengatur harta Jadi nggak ngarang-ngarang ibu ya? saya. Nggak ngarang bener ya? Berarti sumpah di Al-Qur'an. Kamu percaya? Percaya kamu? Ini buat kesaksian di polisi, bukan ke saya dan warga yang denger kok. Gitu loh, percaya nggak percaya itu pribadi masing-masing. Bener nggak? Ya, Percaya nggak percaya itu pribadi masing, kita minta kesaksian dia. Ya, supaya jelas. Supaya jelas. Gitu, jangan bilang percaya atau nggak percaya itu pribadi masing-masing. oh, saya meyakini Bawa-bawa itu. orang yang meninggal. Yang saya dapat pesan seperti itu. Nggak mungkin bapak saya datang sama orang iblis. Saya izin ngomong ya. Ya, ya. Saya selaku ketua RW desa Besuk. Karena saya juga nggak tahu permasalahannya. Dari awal nggak tahu. Cuman tadi jam 11-an dia datang ke rumah, minta diantar katanya kemana, apa subuh, ngapain, jelasin gitu. RT kemana? RT di sawah. Saya baru dengar itu patuh. Sekarang balik sama sekarang nih jelasnya nih. Cek. Dia jelasin gitu. Sini Dede. Emang saya yang saya tangkap, emang dia itu yang keteledoran dia. Sini bro. Nah, saat dia berada di satu rumah, di satu malam cuma berdua sama lain Nuril. Nah, dia keteledoran dia tuh ya. Ya, betul. Oh. Terus yang kedua, pas si ibu meninggal, harusnya dia menunggu sampai pemakaman sambil menjelaskan. Iya, betul Pak. Betul Pak, betul sekali. Mau sakit mau enggak betul Pak. Nah, cuman sekarang kan udah sama bapaknya katanya dia clear. Nah, cuman kalau udah gini, maksud saya gini supaya ke depannya ada putusannya. Terus mau gimana nih ke depannya gitu maksud saya. Ya, jadi kesimpulannya keluarga sudah mendengar semua dari kesaksian dua orang pelaku ini ya, Ndung dan Pak Edi terhadap korban ya, terhadap korban dan juga saksi dan semua. Nanti untuk tindak lanjutnya kita cuma butuh kesaksian. Jadi kita udah merasa ada poin. Tapi nanti untuk tindak lanjutnya kita nggak tahu nih. Mungkin kita berunding dengan keluarga almarhum, Keluarga aja, kan, keluarga kita berunding dengan keluarga Sama almarhum. saksi-saksi yang di sana. Seperti apa, mau bagaimana, nanti saya hubungi lagi Pak Edi dan Ndung. Seperti itu Pak RW, berikut Pak RW, Pak RT semuanya. Terima kasih banyak ini udah datangnya Pak ya.
Seperti itu. Cuman tadi kan udah saya sempat tegur, harus lain kali ke depannya buat pelajaran di Bapak. Kalau di rumah itu jangan berdua sama lain murid, harus ada orang yang tiga saksi. Iya. Jadi nggak ada suzon prasangka jelek. Iya, betul. Sampaikan tadi ke Bapak ini, artinya buat pelajaran ke depannya. Gitu. Saya juga nggak maksudnya biar clear lah gitu ya. Ya nggak menyamakan satu sama lain. Ya, supaya lihat kekeliruan. Ini tuh beda sama omongan dia, tapi saya nggak bilang dulu, biar yang sana aja yang ngomong. Tadi bikin saksi. Jadi, Beda. Iya, Taman Sari. Iya, Taman Sari dia tuh kan ditanya sama orang sana kan, sama yang punya kontrakan, anaknya sama ini kejadiannya kayak gimana, omongnya itu beda. Jauh. Beda. Dek, sini. Mau misalkan di Beda. telepon mau bisa ini. Ada sih di telepon, cuman kan waktunya ini. Pakai WD. Soalnya kan dia tadi ngomongnya jam 8, kita nungguin dia nggak datang, taunya ngumpulin pasukan dulu kan, karena untuk membela kan bawa RT, bawa RW. Sini datang nungguin 1 jam. Tanya Panlung dah. Saya nelpon ke si Manyangsang katanya jam 9 berangkatnya, datangnya. Jam 9. Saya nungguin loh, saya nungguin di Kaler, saya nungguin dekat tangkaan ojek di situ. Kalau saya mah nggak punya HP, saya cuma minum doang. Karena keluarga Teros kan gitu. Ya, yang bikin saya ini sakit hati ya, bawa-bawa bapak saya. Turun darah biru, turunan Prabu Siliwangi. Dari mana sih itu dapat itu? Turun satu darah apa? Bawa-bawa nih yang saya nggak terima, bawa-bawa bapak saya itu motong kambing. Mana saksinya motong kambing di sana, bukan di sini. Kalau benar mah ya di sini. Bener apa enggak? Motong kambing. Saya mah mau bapak ngaku punya 8 bahasa, punya perusahaan, punya mobil Pajero, itu mah terserah bapak. Mau bapak mau bohong kayak begitu. Begitu. Tapi itu kan udah diklarifikasi. Apa gimana, coba ngomong aja. Waktu itu kan kejadian itu udah diklarifikasi. Punya mobil Pajero tuh urusan bapak itu. Tuh mengelabui kakak saya dengan ucapan kayak begitu. Udah selesai sebenarnya Pak. Urusannya itu udah selesai, udah nggak ada masalah. Enggak, selesainya apa? Bapak ngomong begitu, Bapak orang kaya, punya Pajero, punya perusahaan, bener? Iya. Betul. Apa nama perusahaannya? Dulu saya punya itu perusahaan. Seperti apa? Nah, 8 bahasa, negara ke luar negeri, tampang kayak begini. Pikirin gue orang bego. Konsumen seperti itu. Bukan saya sombong. Saya tuh sering meeting sama pejabat-pejabat, tahu orang yang ngebohong mau enggak. Saya tuh kerja di perusahaan tuh, saya tuh kalau meeting sama pejabat-pejabat, petinggi-petinggi. Saya udah pesen sama istri saya bilang jagain kakak kamu. Karena saya punya gambaran saya kakak kamu bisa lewat. Gitu. Saya udah ngomong ke istri. Iya benar, saya sampai marah ke dia, jangan ngomong kayak gitu. Saya sampai marah. Karena saya lihat cara-cara Bapak sebagai guru itu salah. Bapak harus mengerti keadaan pasien itu seperti apa. Ngadat saya ngambek, kok jangan ngomong kayak gitu. Kata saya gitu, saya mikirnya ini yang dibunuh entar dibuang, terus dimilikin, dikawin sama dia. Saya mikirnya begitu. Semakin hari itu pasien semakin baik, bukannya semakin parah. Si bapak dia begadang Asal kita makan merasa gurunya berasa mengobati dia. Makanya saya jauh-jauh udah pesen sama istri saya. Kan orang juga kan namanya rumah tangga, suami istri perlu hubungan kan. Dijagain terus sama dia. Dijagain terus. Emang gak pernah berhubungan gitu suami istri sama ibu di rumah. Sama kan nggak bisa tidur bareng sekarang mah. Jadi kalau itu kan dijagain terus sama bapak. Bapak emang gak pernah nidurin istri bapak gitu, hubungan suami istri nih secara psikologis nih. Karena namu wae ngabaturan wae mah kemarin katakan pamajikan salah kata saya Bu, bukan malah ngekepan terus itu kali-kali malah berdua. malah ngebegadangan pamajikan batur. Begitu doang. Enggak pakai saya. kasih bapak. Oh naon Pak Anung? Iya guru teh pan geus salah Pak Anung geus ngarasa guru teh salah. Iya. Kunaon nu diomongan, ngarasa kaganggu mun ngape teuing tadina. Jujur kan dong, jujur. Jujur rek Anung. Kunaon bisa mentok gitu. Bisa mentok itu kunaon? Karena kan saya kan haus ilmu Allah. Nah itu aja saya mah. Doa anak soleh. Kan ilmu yang bermanfaat kan dua. Doa anak soleh dan ilmu yang bermanfaat. Saya dibacain doanya, nih dibaca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya, kan yang nanyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar. Demi Allah. Itu doanya buat apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Katanya doa anak soleh. Kata bapak ini. Nah, lillahi ta'ala la haula wala quwata illa billahil azim. Mana aja mau dia untuk doa. Ya Allah, ya Berarti Allah. Pak Edi ngasih Endung doa-doa. Itu doa doang. Bukan pengobatan gitu mah. Cuma itu doang. Jangan. Iya, Kandung. Haus doa. Kandung. Kan saya orang nggak benar. Iya. Ya. Semua saya udah dilakukan, bergajul saya hidup di jalanan. Iya. Mabuk, judi, nyuri. Boleh nggak saya nih Dipukulin ngomong? orang. Boleh nggak saya ngomong? Kandung kan dikasih doa-doa kayak gitu. Kunaon Kandung kena Umi mendekat sidak itu. Sungut Kandung. Justru saya Sampai kayak gitu. Pas ketemu Ima ini Kandung kayak begitu loh ke Umi. Sungut nah sampai bilang tua bangka, sampai ngomong segala ngehina si aja tuturkan tuh sia itu gitu semua. Enggak ngajarin, itu mah enggak ada serawat, cuman itu mah emosi, tapi enggak saya pikir-pikir. Kan kalau namanya berguru itu tuh guru tuh bisa menenangkan hati. Tadinya ini orang adatnya gede bisa meluluhkan. Tadinya ini bisa merangkul keluarga semuanya, menyatukan keluarga. Jeung keluarga teh gara-gara naon? Bisa Kandung ngambek ka keluarga. Gara-gara nak Bisa pecah kasih bisa bayar. gitu. Bisa Kandung tah. Masalahna aya di Oh, itu Kandung. nurut, kamu nurut maksudnya teh. Kamu itu tahu apa? Saya yang tahu setiap hari Pak Haji, itu aja saya mah. Sama itu, tapi kan saya waktu saya dikit juga ada itu. Cuman anak itu kan pada ngintai merenan gitu. Ngintai. Jadi saya Sampai ngomong Bapak Mawiri lebih baik ditinggal anak satu saya daripada ketinggalan Pak Haji, lebih baik mati. Jikir aja katanya. Udah lama kelamaan, anak udah pada tahu. Saya suruh di sini jikir. Udah depan aja udah. Biasa aja gitu. Ini sampai Pak RT sampai ngomong begini, lebih baik. Jadi itu saya timbulnya emosi sama anak kok. Anak nggak percaya sama orang tua, mau percaya sama siapa? Gitu. Sampai lebih baik kehilangan anak saya daripada kehilangan Pak Haji, lebih baik saya mati tak ngomong begitu tak Kandung. Ayah rekam mana? Ya, boleh teruskan lagi. Jadi supaya digali berdua tawan. Saya tidak pernah mengajarkan pada mertua, pada ibu, gini-gini Enggak, benar saya enggak. Saya juga enggak ngajarkan. Cuman itu mah emosi saya gitu. Emosinya dia. Saya enggak pernah Enggak, ngajarkan. benar. Psikologisnya orang kalau begadang kurang tidur pasti emosi. Iya, Itu betul. psikologis. Saya aja nih kalau syuting berhari-hari nggak tidur, saya emosi sama orang. Karena itu saran bapak ngajakin zikir begadang mereka timbul emosi. Efek. Memang nggak ngajarin secara langsung, cuma Uang nggak ada, otomatis nggak ada efek. penghasilan. Tuh, seperti itu. Wiri Kayak terus gitu. nggak datang duit. Kalau Wiri terus juga usaha nggak ada usaha mah nggak akan ada duit. Jadi saya cuma minta dua nih saat ini ya. Permintaan saya satu, selesaikan yang dikontrakan. Ya, kedua selesaikan yang dikontrakan. Ya, kedua nanti kalau keluarga kami mau ngontek Anda segera hadir ya. Kita minta datang, kehadirannya harus hadir. Ya Pak RT PRW ya. Dua itu aja. Jangan menghindar Pak Edi ya. Restu ke istri juga semua. Kalau si saya butuh Pak Edi, jangan menghindar. Kasih tahu saya butuh segera datang. Seperti itu Pak Edi ya. Kita mohon kerjasamanya nih. Biar masalah ini selesai. Ya seperti itu. Ada lagi? Ulang. Cukup. Cici ada lagi nggak? Biar nggak berlarut-larut. Yang sih Tunggu aja. ya udah seperti itu. Selanjutnya. Terima kasih banyak udah datang. Nanti selanjutnya kita kabari. Ya. Assalamualaikum. Tungguan anak pegawai. Iya, nungguan anaknya. Bahwa keputusan si anak siap korban. Anak penggedena. Anu ngintip. Ilmu mah ada yang bermanfaat ya. Harus mendatangkan manfaat ini saya lihat orang madorat. Madoratnya kenapa? Anak-anaknya ditinggalkan anak-anak yang berkandung. Apa bapak berusaha memperbaiki apa enggak itu? Masalah anak-anak yang marah sama orang tuanya. Saya udah. Sampai berbuat itu kan perbuatan durhaka itu. Bapak juga berusaha memperbaiki. Malah kacau. Saya Gara-gara orang asing anak Sampai kita diusir. katanya mau dipenjarakan. jangan terlalu keras sama anak. Disampaikan cara baik-baik. Itu nggak ngajarkan untuk kelasnya apa Benar. Seperti satu dua orang ya yang saya tangkap keterangan ya. Tapi yang disuruh saya tangkap mah nggak ada keterangan sama sekali. Keluar dari Bandung disuruh amburadul lah. Saya bilang Ribut. ribut.
Amburadul bener. Lalu mah ribut. Kalau misalnya di Pak Edi ada sisi baik, pasti kita juga anak-anak bakal berbuat baik. Tapi kalau misalnya di sisinya Pak Edi ada hal buruk, pasti anak-anak berontak lah. Terus bisa tara kemana-mana nya, balik dagang ka dieu, loba begadang jeung manehna. Keluar kenal jeung manehna. AA saya sama saya tuh kesian karena si mama tuh begadang karena punya riwayat darah tinggi. Kan udah tahu kalau pasien punya riwayat darah tinggi tuh harus cukup tidur. Orang sehat aja kurang tidur bisa ngedrop tuh orang sehat. Tetangga juga pada tahu, waktu belum kenal sama Pak Edi mah habis jualan udah dia di rumah. Semua tetangga pada tahu, semua. Barang kenal sama Pak Edi, Saya paling dekat jualan sama juga. Mang Dung ya, tetangga. Sebelum datang bapak itu, ini rajin-rajin beribadah di musola. Itu yang saya tahu. Tapi setelah mengenal bapak, sama sekali nggak ada. Wah, Berbaur sama tetangga si bapak. Ini lagi rajin-rajinnya ini sholat di musola. rumah gitu. Saya nggak kelihatan. salah guru berarti. Sholatnya di rumah saya mah. Ya, tinggal kandung lah ngabela Kayaknya dia. Ya bener. Rek itu doang apa? Oh, sholat itu doang satu. Iya tuh. Jumatan ge henteu cek si Purbaya, Jumatan ge kalah di dari wae. Nah, Jumatan terus kadang-kadang Jumatan kadang itu. Lamun bener ieu jelema bener mah lamun bener haji. Harusnya nitah bapak Jumatan, itu ayo Jumatan bareng. Jumatan bareng gitu dong. Biasa penghasilan gede, jadi merendah. Merendah Selama ieu ngomongnya tak pernah di heureyan ku mantan suaminya, padahal geus meninggal. Pandung, ku Pak Ero. Itu sama itu. Kunaon pasalahna Pak Ero di dinya? Kunaon Pak Lung tara salat, kunaon tara ditegor. Pan betul, si Pak Ero. Kunaon tegoran, sedengkeun ieu teh masalahna di dieu teh terus tawanan. Ieu teh sering ieu. Kunaon etas kesalahanana deui. Bisa air masalah agama sensitivitasnya ulama. Tadi gitu. Permasalahan ibadah. Tapi pan Pak RW nyabatkeun getol. Kunaon bisa ngalih lain mah di Sudah sempat ngelingan. tah aturan mah dialingan ku Pak RW. Ieu teh jelema geus kos kapoekan. Biasa sok salat kunaon henteu. Tah aturan Pak RW teh. Pak endung datangan. Kunaon ieu bisa jadi kieu jelema gara-gara ke guru na ieu. Tah aturan mah aya pangeling sebagai kurang teh sebagai aparat gitu. Kuruna mah cek abdi mah kitu. Urang warga urang teh kok kunaon jadi kieu tarina getol. Gara-gara ieu. Tah aturanna Pak RW jeung Pak RT teh meugor kuduna mah. Aya pangeling ti urang teh meureun pangayom. Ai kuduna mah cek abdi. Tah ieu jadi kieu ieu efekna ayeuna teh. Gitu. Ai efekna gara-gara urang tegoran ti urang. Ini selama banyak apa? Saya punten ya, ada baik naruh tempat. Pak Edi kalau bumi tadi teh pernah ditegur selama 1-24 jam kamu harap laporkan misalnya. Kita ayat laporan nggak? Laporan. Kayak Nah, saya. saya kata itu harus tegur. Waktu tujuannya apa kedatangan, apalagi sampai bermalam-malam. Nah, itu ada teguran Pak. Punten ya, nya. Iya. Kami punten ya. Bicara lah, lain ngabela. Cuman itu kesalahan banyak ini. Ya, warga saya lah. Cuma ada sedikit juga kesalahan dari pihak juga. Kenapa nggak ditegur gitu? Namun kan Selama 7 bulan. baca dari lapor itu tegur harus itu aja sih kesalahan. Bismillah. Dia menghindar terus kan emang pas ditegur menghindar terus, pas disamperin nggak ada di rumah. Masalahnya Pengurus pasti kena. masalahnya gitu Pak. Saya kalau awal pertama saya datang ke Pak ketemu Pak Edi, saya yakin terus ngomong meninggal. Saya tegur Pak Edi pasti. Hentikan Pak Edi. Ingatkan pasien Pak Edi untuk berhenti begadang. Saya ingetin nggak mungkin katanya bisa meninggal. Sayangnya Pak Edi menghindar dari saya. Saya berapa kali ke situ nggak pernah ketemu Pak Edi. Menghindar wae. Itu sayangnya. Makanya Pernah. Sering malah. Terpernah kapan? Terpernah kapan? Dari waktu itu Benar. bukan saya menghindar, bukan saya cuma tahu. Ini udah berapa kali Bapak ke sana Pak? udah ada 3 kali ini PT ya. Ada 3 lapor, atau 4 tapi kali ya saya. 3 kali. 3 kali. tapi memang Tapi saya emang malam. sebenarnya enggak menghindar. Mungkin belum pulang. Saya di rumah. Mungkin Oh, menghindar. oh, Itu mah diantaranya. Saya enggak lari enggak. Bahkan anak saya bilang Pak ada tamu datang motor menghindari keluarga ini, keluarga ibu kali gitu. Nah, saya sampai udah nggak ada, saya bukan menghindar. Ke Pak RT. Harusnya pas Pak Edi
dengar berita kayak gitu tuh nyamperin ke rumah. Kayak dari ibu. Karena takut ya, dia udah gemeteran kata pihak Setelah sana. dari istri, Pak Edi datang ke Pak RT gak nanya, Pak RT ada yang nyari saya gak? Iya Enggak. ya Pak, saya nanya ya, Satu kali doang. nanya, Satu kali doang. ada yang nyari saya gitu Pak. Jadi kalau untuk saya mau minat saya nggak mau ya. Nah, iya betul. Nah kita untuk waktu ke Pas sana janjian, pas waktu janjian ngomongnya kata si ibunya katanya ke Depok saudaranya meninggal, taunya ada yang ngelihat berdua. Ada di mana sih? Ada di mana? Pinlet. Enggak, emang dia lagi di Depok. Enggak, Harus. ada di Samandung, ada yang ngelihat, ada yang bilang. Pas janjian jam 8 katanya mau ketemu, kita ke sana, kita dikerjain terus sama dia. Bapak ngehindar terus. Nah, pas Yesi bilang alasan ke ibu, ibu malah marah. Harusnya kalau orang nggak salah itu nggak usah Iya, marah. nggak usah marah. Kalau misalkan itu ya jurus aja jujur. Kalau misalnya marah, kelihatan banget salahnya. Ibu tuh sama, ibu juga dibohongin sama suami bapak, suami ibu. Ibu tuh dibohongin. Terus ini kan almarhum kan meninggal kan ini. dekat Hanya sama ibu yang diurusin, istri orang yang diurusin. Pesan-pesan terakhir apa almarhum? Tapi tolong percaya ini ya Pak. Oh enggak jangan bilang begitu. Iya. Itu urusan saya pada total Iya. ya. Anda ngomong aja. Coba aja. Iya. Apa? Ada pesan Apa enggak? pesan terakhirnya? Nah, ceritanya dia pesannya gini. Tadi ya tolong dia masih ingat. Tolong nanti bilangin sama suami saya jangan keras sama anak, itu terakhir. Itu aja Amanatnya. amanatnya. Sama saya, ya Bu, ntar saya sampein sama Bapak. Itu karena katanya Bapak terlalu keras sama anak. Ada masalah itu. Cuma itu doang. Ya, nggak saya tambahin ini. Berarti bagus kesini. Saya mau gitu. Ya, berarti bagus aja. Kata saya begini Pak, kenapa ya Tuhan kok kenapa nggak sama ini? Kok kenapa mestinya sama saya? Mungkin enggak Tanyain, ada. Mas. Enggak ada di Minta. sini. Mana sih Bapak? Iya. Gimana Jadi dia gini, di rumah? Nggak itu seliar, wajar. Kalau nggak suami seliar. istri ada renggang itu wajar. Apalagi ada orang ketiga yang lebih Iya, baik dibanding suami itu ada orang wajar. ketiga. Iya, suami bisa Pikir juga. dong. Bener Jagain nggak? istrinya, jangan ngejagain istri orang. Ini istrinya juga dibohongin. Bener merasa baik. Iya. Suami istri kan udah biasa pasti renggang itu wajar. Ya, istrinya juga dibohongin. Ini istrinya aja juga dibohongin. Kurang kan itu diizinkan ke Bandung. Diizinkan. Atau lu diizinkan orang? Oh diizinkan mana? Malah mah, Bu, Pak, rek mangkat dong. Berkembang malayeuna diisukeun kali ini bener enggak karake gawe sapoe. Kita mau bawa ya ongkos gitu. Anaknya Ya soalnya protes, ini mah lagi naikin Nggak terima. nggak terima. Anaknya protes nggak terima. Malah Tetep tetap aja. ngebela orang lain, orang asing. bener-bener pengen tahu masalah. Dia mungkin. Tapi kenapa misalnya Mamang Nyangsang nggak ngomongin harkat kayak gitu? Iya. Apa ya? Karena dia Malah ditutup-tutupin dari Mang Nyangsang. karena itu nggak ada. Ibu yang ada. Jadi Pak Edi bilang Enggak, yang aja kalau nggak ada omongan dari dia nggak mungkin lah. Kita selama ini nggak pernah berguru loh ke siapapun, ke dukun, nggak pernah keluar saya ke dukun-dukun tuh nggak ada. Kita nggak punya guru, nggak punya. Harta lain, harta itu lain, harta Jadi lain. apabila ibu berjuang keras, insya Allah Mau dapat kejutan, mau dapat hadiah besar. Seminggu dapat kejutan, seminggu puasa dapat kejutan ini mama gua meninggal. Nah, Bener, eta si tetehnya sorangan dia ngomong 41 hari lagi kata itu ngasih duit buat anak yatim mau itu 41 hari. Ah, 41 hari pas di mama kamu meninggal. Ah, soalnya si mama ngomong 41 hari lagi. Si mama ngomong 41 hari satu lagi lagi. Pak Edi selama ini terima uang berapa dari almarhum? Sudah berapa terima uang? Jujur aja ngomong. ada 100, ada sekitar 500 ya. lebih lah orang udah 7 bulan. 500 bukan 5 juta. Nggak ada 5 juta, nggak ada. Tanya Emas, yang masalah emas. Iya. Ih, kan dia nggak tahu, dia aja tadi ngomong nggak tahu. Bandung coba. Tanya aja. Jelas ya? Anu jelas. Jujur ya? Ya, jujur aja. Sejak awal, Hmm. 2.700.000. 500.000 tadi ngomongnya. Yatim, yatim kalau 170. Itu udah lebih dari 500 loh. Aduh. Terus? Ini Pak Edi udah bohong nih. Karena jujur. Jujur ini mah kita semua harus terbuka semuanya ya. Please. Setiap minggu ada yatim.
170. Nah, Aing mah hayang Kaliin balas aja nyawa, tuh selama aing 7 mah. bulan. Minggu lagi. Geus aing mah hayang nyawa balas nyawa we aing mah. Saha wae nu kena keluargana. Jujur, betul saya bilang Selama 5 juta. pertemuan itu ada aja reaktif. Walaupun kadang-kadang 2 minggu sekali, dan saya kalau nggak punya gitu. Terakhir nih saya minta cepet juga nggak ada. Tapi dia bilang 500.000, mana yang benar nih? Mana? Tadi kan tadi dia bilang 500.000. Dia bilang. Terima kasih apa? Dia cuma Itu. terima Heeh, 500.000. ditanya. Saya jujur. Nah, Jujur jujurnya kan? berapa tadi? Tadi baru Yang- 2.700.000 itu sedekah ini, sedekah awal. Awal. Saya kedua sedekah yatim 170 udah tuh. Sedekah awal ke Pak Edi. Aduh iya. Oh, ajak Pak Edi 500. 500 saya bilang. Tapi kan itu manusia jujur jam apa nyaksian. Nah, saya emang nggak pokoknya terbuka gitu saya. Maksud ini Pak. Istri saya juga tahu, malah yang nanya masalahin juga istri saya yang itu Pak cepat kamu sedekah Jangan ngomong Pak Edi. awal gitu. Betul kan keterangan? Gitu. Terus terang aja. Tadi kenapa bilangnya 500.000? Saya enggak ngebuka ke situnya, Pak. Harus dibuka semua kan katanya jujur. Terus 500.000 itu apa? Dong. 500.000 itu apa? Jelasin uang yang dari ini buat apa aja? Yang tanpa suaminya juga ada pasti ngasih. Ada. Yang tanpa pengetahuan suaminya. Orang di tempat lain orang gitu mau kacau ya. Geus kacau, geus sieun. Hawana geus sieun ieu. Dari awal datang aja udah megangin tangan, udah gemetaran. Mata ketakutan. Heeh, mata ketakutan ini itu. Saya udah di Iya, kalau misalkan gak ada apa-apa mah ya tenang aja ya, Pak ya. Itu dipakai syukuran. Syukuran. Syukuran penuh. Ah, Tuh. kan jujur ini makanya Ya, jujur kan. ya bagus. Jadi terbuka penuh. Iya. Itu. terus nggak capek 170 tiap malam kata Tiap itu minggu. mah langsung tuh. Nah, Yang yakin. 2.700.000 sama 170 tuh langsung. langsung Langsung Jumlah tuh kan? berapa aja tuh berapa jumlahnya? Itu 2.700.000 syukurannya di mana? Ya katanya di Kemang. Kan lu kenapa teu milu? Kan enggak itu. penyaksian Kenapa percaya wae? Ikut dong. Atau di mana lagi ibu? Misalnya syukuran harusnya ngajak keluarga yang lain, anak-anak kandungnya abah harusnya ajak. Ini mah masih mama doang, masih bapak. Kambing dua. Ngarang itu au. Ngarang, nggak usah percaya ngarang. Kalau Nggak usah kalau percaya. benar harusnya ngundang keluarga. Kita bukan orang bego. Bawa dong eros ke sana, kasih modal usaha, endong kan nganggur. Iya, suruh buka usaha tapi nggak ngasih modal. Kasih modal, jangan ngintil-ngintil buka di kontrakan, pijet urat di sana. Soalnya kan saya juga kan saya Terapi, segala terapi. Istri saya meninggal, kayaknya enggak. Urusan cuma di sini. Ya untuk kelanjutannya. Mas, pohon. Ganti semua uang-uangnya almarhum. nah gitu weh Ganti, saya minta ganti Ya, aja. kita ganti rugi weh guys lah Ganti semua itu pertama. Ganti Yang semua. 2.700.000. Ya, Semuanya yang dia terima dihitung aja, kita kan nggak tahu. Sama emas, sama emas, sama emas. Mas, Kak, gelang. Mana emas ini? Emas, gelang. Ntar, gini nih. Langsung ini enggak saya tuh secara masalah Mas enggak tahu. Cuman saya lihat Bapak cuman nih ada bukti emas, ada bukti gelang itu doang. Masalah istri saya punya emas itu Mas saya enggak tahu. Nih, bentar. Kan yang si kan nanya ke mama, yang Pak Edi pakai gelang. Nah, yang si nanya, eta gelang nu saha mah? Anu mama make meli di mana? Boga duit di mana? Boga lah tabungan. Kunaon dipakai aku Pak Edi lain ku si mama. Kalau masalah mas itu saya boleh ngomong nggak? Saya Itu uang saya dapat arisan dari adiknya Pak RT dibeliin gelang. Suami saya pinjam dulu dipakai ke sini. Nah, kenapa ngaku-ngakunya Pak Edi ngambil dari sini? Mana katanya Tabungan. itu kan punya orang. Punya arisan tidak Tah, ibu bilang. juga dibohongin tuh sama suami Bu. Dibohongan, berarti ibu dibohongan. Bu, maaf deh. Bu mau tahu nggak Bu? Jadi caranya Mas saya. Bu mau tahu nggak? Si Pak Edi ngakunya itu emas, katanya hasil dari si mama begadang puasa. Iya. Aing teh ikhlas teredos ya. ketahuan dina mata beda dina eta beda manehna ieu Dikira anak-anak narek hicing wae meureun. Iya Ibu. Bisa si teteh aing kenapa make siap. Tah Bu dengekeun Bu tah suami ibu tah. Anu ki ibu dibela-bela wae tah. Emosi. Sia. Sia bisa boga ilmu pakai otak aing. Iya, Aing udah bisa ku sia dibohongan sia ngomong. Cepetan kuburan mama cepet. Adia, cepetan kuburan mama. Aur
Pikeun kana manehna. Apa ada manehna bingung. Berasa yang dia omongin benar. Nah, terus sekarang Pak Edi siap nggak buat mengganti? Siap. Ya. Secepatnya ganti depan saya. Ya. Saya. Iya mau. Kalau istri saya jadi istrinya Pak Haji, Pak Irwan akan serahnya 50 juta dan hadiah rumah 1,3. Rekam. Ya. Rekam nih. Rekam siap. Ngaku. Bang. Itu saya kurang ayah hukum ya. Jadi saya jelas sekarang. Jadi saya Dengerin Bu. Dengerin tuh Bu suami dulu. Udah bukti tuh ya. Udah bukti untungnya Kita dibohongin. Pokoknya saya pengen tahu Pak Irwan itu pengusaha. Ada maksud tertentu aja kuma. Ada kabunakan Ngomongnya mau ngawinin si Teteh dia ini. Dia itu kalau jadi sama Pak Haji, saya serahnya 50 juta, hadiah rumah 1,3 M. Karena Udah ngomong, iya. Langsung sama istri Jujur kan saya, jujurnya. Pak Irwan itu siapa? temannya dia, Temennya si Edi. pengusaha yang Pengusaha. sukses. Karang-karangnya Saya lah. dibanding-bandingkan dengan Pak Irwan. Kan saya ini kerja serabutan. Umi ya mi jelmana satana Saya ya mi kerja gandung geus serabutan. jujur kabeh ya Bu, mi tah jangan eta jelmana banding-bandingkan tah mi saya dengan eta. pengusaha. Tah Umi eta jelmana mi. Nah, Tah jelmana jadi kan istri saya jadi jelmana tah mi. dipantau terus nggak boleh di Di teh ros di mah teh ros tah. Oh iya dong, ini harus dipantau orang begini mah kabur bisa jadi saya mah yakin. Kamu dia ada di rumah. Iya, gitu. Pamajikanna ge dibohongan mi, pamajikanna ge dibohongan mi. Eta jelema setan mi teh aku pinter ngomongna. Karena semua udah ngomong nih. Aing mah mau kana ini saya anaknya buktinya mah mah ini aja saya bilang. Sama RW, lurahnya ini Yang PPR ya. Bawa aja ke polsek sekarang. Saya sadar satu lagi. Sudah kepala terbuka ya. Terus buka apa Bang Abe? itu. Saya bisa membangunkan rohinya Dewi sama saya. Orang yang sudah meninggal udah kembali lagi. Saya bukannya janji, perlu bukti istri saya matinya belum ini kata saya. Tolong bangkitkan. Kalau benar bisa menyampaikan roh Iya dia mah kandung. itu. Dia masih teteh. Iya nah ngomong gitu. Iya, bisa. Tuh. Bener Pak Edi ngomong gitu. Jujur wedes rohinya ya. Dewi kan meninggal. Katanya kembali lagi ke alam dunia sampai pecah itu makamnya. Cia. Pulang ke rumah. Pak Edi ge pernah nantangan warga ieu ge bisa dijabanin tuh ku Pak Edi. Pak Haji yang dirawat. Pak Haji sama Tengah siang aku. Pak Jalani benar itu cerita. Dewi benar. Polsek mana yang deket Pak? Pak Haji harus ngaku kalau ditanya dong jangan pebelit-belit nggak enak gitu. Ngaku sia. Semua gitu harus Aing kota ada kuburan teteh aing Saya sepan mah kau tahunya banget nih, sia. ini aja saya mah. Berarti saya udah terbuka sekarang ya. ya. Ini gelang. Nah, Ini cincin. Sia. Oh kandung geus Saya ngaku kabeh, ngomong kandung geus begini. ngaku di jelema nu hiji tan Saya ngaku ngomong, mi. saya cemburu. Ya wajar dong Kandung geus cemburu ngaku, geus sama istri ngaku saya. ngaku ya. Dia Temen muntah ieu darah jelema na teh katanya. ngaku mi. Tuh Pak, katanya kamu kan bikin kesalahan. Sama sesepuh kamu cemburu. Ya wajar, saya kan lakinya. Oh isi sepuh cari tanah. Jangan orang tua ini, jangan dulu sesepuh. Nah, Anjing itu. Nah sia. sekarang saya udah terbuka soal Setan itu. ya, iblis. Dan berhubung ini gelang saya saksinya sama cincin. Berarti punya ibu dapat arisan ya? Ya itu Bu, maaf Bu ya, maaf itu saya. Ini orang harus Udah. masukin bahaya. iya. Tabung. Satu Sekarang panggil si PRT Nyangsan di tuh, si sana Nyangsan harus gitu. itu. Harus Kalau kan si publik ini, Nyangsan. Pak. Nyangsan Yang juga di sana harus. RT-nya, RW-nya, palurahnya ini jangan kemana-mana lah gitu. Kesana Ini harus aja dipantau nanti. orang gitu. Ah kemana ya Ini, polisi tadi itu sampai lurus ke kemana-mana. Tuh. Eh, pulang dulu Enggak. mau ngeluarin jimat, Ini. mau ngeluarin jimat, mau ngeluarin guna-guna, mau tirakat. Biar di sini luluh nggak ngejar-ngejar. Nyaho si aing sia goblok. Teteh aing bisa kepala bunan jeung si endong sia aing mah teu bisa keluarga aing sia. Gusti sia. Harus ke masuk Terus sia aing ketemu kuburan mama heula aing. Lalu kita ke Polsek tapi kan ikut dulu TKP lah udah di apa tadi tuh langsung ya kan Iya, bisa langsung iya. Dia amanin dulu dia nah nih kalau masalah diamanin kan kita sebagai aparatur pemerintah juga ya kan Iya. RT PRW sebagai kepala dusunnya jadi bertanggung jawab dong Iya. tentang masalah ini berarti dia nggak bakal kemana-mana Iya. kita tanggung jawab kita bertiga nih Iya. ya kan Ya sip. saya datangnya ke sini juga bukan ini cuma yang penengah aja terus nggak tahu permasalahan gitu kan
terserah keluarga di sini mau dikemanakan silahkan, mau diganti silahkan, itu kan hak, ya kan? Itu aja kalau menurut Kalau saya. dia jadi istri saya, ini istri saya, resiko 500.000, ini 400.000 per hari, betul nggak Bu? Allahu Akbar. Kalau saya harus edan lagi nih. Eling lu sadar lu. Eling lu. Sadar lu. Saya sadar yo. Dia ketopis lah yo. apakah saya harus edan lagi nih? Kayak urusan anak jadi Bandung. Saya sama anak jadi berat. Tuh ilik tah gara-gara jelema eta keluarga Bapak. Sampai si mama sampai meninggal. Terus. Hikmah